Assalamualaikum Abang Dah. Masih di Bow Sticker. Kalau kamu membeli bahan stiker secara online dan dibawa ke installer stiker atau tukang pasang stiker, apakah akan jadi lebih murah? Oke Abang Dah, sebelum kita masuk ke pembahasan, buat kamu yang pertama kali menonton channel Bow Sticker, di sini kita bahas review stiker, hasil akhir stiker setelah dipasang, tren-tren stiker terbaru, diskusi, dan pastinya yang kita bahas adalah tentang seputar dunia stiker ya. Jadi kalau kamu tertarik dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya Abang Dah ya. Semoga di video-video ini bisa membantu kalian ya, paling tidak stiker yang kalian cari mudah-mudahan kita upload di sini. Kembali ke judul awal, jika kamu membeli stiker dan membawanya ke tukang pasang stiker, apakah jasa pasangnya akan jadi lebih murah? Jadi sebelum saya bahas ini, saya akan coba memberikan beberapa poin, atau ya kita lebih berpikirnya lebih simpel supaya juga lebih mudah dipahami ya. Karena yang kita bahas ini juga menyangkut ada yang tersentuh sih, kayaknya perasaan yang akan disentuh. Asik. Poin pertama itu ya adalah prosedur wrapping. Ketika memulai sebuah wrapping, biasanya akan ada tahap-tahap atau kebiasaan dari tukang stiker atau installernya ya. Mungkin ya tidak sama, ada beberapa macam tahapan yang mungkin terbiasa dilakukan sebelum memulai pasang stiker. Nah, ketika kamu memutuskan membeli stiker, biasanya ini tidak jadi pertimbangan ya. Simpelnya seperti ini, kamu membeli bahan dan berharap dipasangkan oleh si tukang stikernya, itu pasti ya. Tentunya si abang stiker akan membutuhkan sebuah alat, dan alat ini memang harus dibeli ya Bang Dah. Kan nggak mungkin tuh pasang stiker tangan kosong ya. Saya nggak bisa bayangin nih jempol abang stikernya itu nanti segede apa. Setelah punya alat, pasang stiker harus ada tempat agar terhindar dari yang namanya binti debu masuk ke dalam stiker. Paling tidak ya meminimalisir lah, lebih nyaman ada tempat. Makanya si abang stiker dia menyewa tempat supaya nyaman untuk pasang. Biasanya kalau wrapping membutuhkan durasi waktu ya. Kalau kamu kepingin cepet siap, tentu nggak bisa dipasang sendiri ya Bang Dah. Abang stiker harus mempunyai tim atau paling tidak kerjasama ya dengan relasi satu profesi ya, dengan sistem yang mungkin mereka buat sendiri. Jadi memang harus punya tim, ya paling nggak timnya digaji dong. Karena kalau wrapping sendiri saya rasa akan membutuhkan waktu yang lumayan lama ya Bang, dan ya lumayan ribet kalau sendirian. Poin kedua adalah tidak ada kata hemat. Jadi jangan kaget ketika kamu membawa stiker ke tempat stiker yang mau dipasang. Bisa-bisa harganya bisa jadi lebih tinggi, atau ya ada juga beberapa yang tidak bersedia memasang. Makanya tadi sempat saya bilang ini ada menyentuh sedikit perasaan. Coba bayangin Bang Dah, kalau kamu mau beli nasi goreng, kamu bawa nasinya tuh, terus masak di warung atau kafe tempat kamu nongkrong. Kayaknya nggak enak ya Bang Dah. Poin yang ketiga adalah harga pasar. Kalau menurut saya jasa installer stiker ini tidak ada keseragaman harga ya, atau tidak ada acuan untuk membuat harga itu jadi sama. Terus kenapa dong kalau misalnya bahan sama tuh, prosesnya juga sama, dan ya mungkin ada beberapa kemiripan sama, kenapa jadi harganya bisa beda-beda? Kembali lagi ke poin pertama ya Bang Dah, karena kita installer stiker ini berbeda-beda macam tentang ya, kalau mau memulai stiker itu berbeda-beda macam. Mungkin ada yang alatnya lebih lengkap, terus dia bisa kasih garansi yang berbeda-beda, atau lain hal sebagainya. Makanya saya sebutnya ini prosedur wrapping ya, atau sistemnya. Nah, untuk wrapping ini sebenarnya poinnya adalah ketika selesai project pun, ini kita tidak langsung selesai ya, karena kita memang harus selalu pantau kalau terjadi hal yang nggak diinginkan, misalnya stikernya terangkat atau dan lain-lain. Nah, dan kita ini ya memang masing-masing punya cara untuk paling enggak ya memberi solusi lah, memberi solusi jika ada problem-problem seperti ini ya Bang Dah. Dan yang paling besarnya sih, kalau sudah tidak bisa diperbaiki lagi, ya kita wajib harus mengganti yang baru. Kesimpulannya sih menurut saya, kalau kamu membeli bahan sendiri dan dibawa ke tukang pasang stiker, sebaiknya pertimbangkan dulu beberapa poin yang di atas, dan mungkin ada beberapa hal lain yang lainnya, atau takutnya ya jadinya buat kamu jadi ribet juga sih. Misal nih, kalau bahannya kurang, jadi kamu harus ambil atau beli barangnya lagi.
Kalau dekat sih nggak apa-apa mungkin ya kalau kamu ketemu yang dekat. Tapi kalau kamu belinya di online, ya minimal kamu harus tunggu waktu 2 sampai 3 hari. Jadi ya lumayan lama kalau saya rasa. Dan kerjaannya juga jadi tertunda ya Bang. Jadi gimana dong kalau mau beli bahan sendiri tapi dapat harga yang sesuai? Saya kasih tipsnya. Yang pertama, pastinya kalian harus pasang di tempat langganan kalian. Yang kedua, jalinlah hubungan yang baik dengan si installer ya. Yang ketiga, berikan alasan kamu kenapa kamu membeli bahan ini. Yang keempat, minta pendapat ke installernya apa-apa saja yang diperlukan kalau kamu mau beli bahannya sendiri. Yang kelima, paling penting adalah pandai-pandai nego. Kalau kamu dapat 5 poin ini, saya yakin kamu akan dapat harga yang lebih ekonomis. Tapi kalau belum dapat juga, semoga kamu paham apa yang kita bahas sebelumnya. Jadi intinya 50-50 ya Bang Da. Kalian beli bahan sendiri juga bisa, atau percayakan workshop installernya itu semuanya itu kalian terima beres juga bisa. Jadi 50-50 sih, tidak ada, ya tergantung kalian maunya yang gimana. Karena percayalah Bang Da, stiker ini kalau kalian mau pelajari 1-2 minggu kalian sudah bisa pasang sendiri. Tapi kalau kalian mau jadikan ini profesi yang profesional, oke Bang, nah next video mungkin nanti saya akan kasih tips buat kalian kalau mau beli bahan sendiri supaya tidak ada mungkin ya bahan yang akan terbuang, atau ya mungkin ya sikit-sikit aja, atau jangan sampai kurang ya. Karena itu tadi, kalau misalnya kurang nanti kalian yang repot sendiri karena harus menunggu minimal 2-3 hari sampai barang dan ya kerjaan wrappingnya nggak siap-siap. Nanti saya kasih tips di video yang berikutnya Bang Dan. Sekian dulu di video kali ini ya Bang Dan. Next ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.